kenalan lagi. Oh iya, namanya doang. Terus mau pengen tahu apa lagi? Rumahnya. Nama kepanjangannya. Namanya Tita Rostiana. Rumahnya di Jalan Palem Bintang nomor 4, Komplek Palem Permai, Soekarno Hatta. Lahirnya udah tua lagi. Lahirnya tanggal 7 November 1976. Udah berapa kali? Oh, SD-nya Aslinya orang Bandung, Bandungnya Bandung Coret, orang Padalarang. Lahirnya di SD-nya di SD 1, SD 2 Cimareme. Oh, Cimahi ya. SMP-nya SMP 1 Cimahi. SMA-nya SMA Negeri 4 Bandung. Terus kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Oh, Jani. Hobinya apa ya? Hobinya masak. Sering coba-coba. Kebetulan anaknya betul sering eksperimen. Anaknya seneng makan olahan ikan. Jadi senengnya sekarang seneng bikin siomay, seneng bikin pempek, kayak gitu. Kado. Jadi 9 ya. Pesan-pesannya? Lengkap banget ya, Mana lengkap apa ya? Iya kan harus. Jadilah diri sendiri, ya. Terus tetap pada pendirian, jangan mudah terbawa oleh arus yang tidak baik. Tuh, dengerin. Terima kasih. Udah nanti itu masih itu. Lahirannya usianya udah tua. 39, anaknya udah 2. Ibu aku anak sudah. Udah jangan curcol. Ayo, Ibu dokter lanjutkan saja. Sekarang imunisasi. Bu dokter mau nerangin tentang imunisasi. Kenapa sih imunisasi itu penting? Terus imunisasi apa aja sih yang wajib diperoleh oleh adik-adik? Bisa dimulai ya. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah proses menghasilkan kekebalan pada seseorang dengan cara memberikan bahan imunologi atau vaksin. Jadi kita itu punya 2 kekebalan. Satu, kekebalan seluler, kekebalan yang sudah didapat sejak kita sejak lahir. Kemudian yang kedua adalah kekebalan humoral. Kekebalan humoral itu kekebalan yang kita dapat dari makanan, perilaku kita, hidup sehat, sama salah satunya dengan vaksinasi. Vaksinasi ini bisa mencegah beberapa penyakit, bisa mencegah sampai tidak terjadi, tetapi kalaupun tetap kena penyakitnya, kita tidak akan sangat parah sakitnya, jadi hanya dapatnya yang ringan saja. Ya, nih manfaatnya memberikan kekebalan pada seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakitnya ringan. Nah, ya Ibu bilang. Nih, ini adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau disingkat PD3I. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nih, tuberkulosis atau TBC tadi bisa dicegah dengan imunisasi BCG. Ini polio nih, lihat kakinya polio itu jadi mengecil, tidak berkembang. Ini bisa dicegah dengan imunisasi polio. Ini difteri ya, bisa dicegah dengan DTP. Ini tetanus difteri itu ada selaput yang menutupi saluran pernapasan, sehingga kalau sakit ini dia tidak bisa bernapas, akhirnya napasnya harus dibolongin dari tenggorokan ya. Ini menyebabkan kematian yang tinggi. Ini tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum biasanya terjadi pada waktu persalinan. Bisa juga kalau sudah dewasa, misalkan adik-adik tertusuk paku yang memang di situ berkarat atau ada kuman virus tetanusnya. Bisa juga karena di jalan-jalan
jatuh, kecelakaan, luka, nah, robek, luka lecet, kan kita tidak tahu. Yang namanya di jalan, yang namanya di tanah itu kita tidak tahu itu bersih atau tidak. Di situ kan banyak ada kotoran, bekas kotoran kuda, ya ada kotoran yang lain, ada bakteri-bakteri. Nah, jadi kalau misalkan kita imunisasi tetanus ketika kita jatuh di jalan atau tertusuk paku, tidak akan sampai terkena tetanus. Kalau tetanus flu bisa menimbulkan kematian karena dia menimbulkan kejang-kejang, menimbulkan kekakuan pada otot-otot. Jadi kadang rahangnya kaku gitu ya, terus nggak bisa nafas. Kemudian ini yang disebut dengan pertusis atau batuk rejan ya, batuknya nggak berhenti-berhenti. Ini hepatitis B. Hepatitis B itu penyakit yang menyerang hati. Jadi hatinya membesar, ya perutnya sampai sebesar ini, padahal badannya kecil karena hatinya udah diserang sama virus hepatitis. Ini yang terakhir tadi campak yang udah dijelasin ya. Campak itu khas gejalanya seperti ringan, dia cuma ada batuk, ada pilek, ada demam, sama keluar ruam-ruam merah. Tadi yang dokter Arbet bilang keluar bintik-bintik merah mulai dari belakang telinga. Kan itu kayaknya ringan banget, cuman kayak gitu. Terus tetapi yang berbahaya dari campak ini adalah komplikasinya atau efek yang terjadi bila tidak diobati. Tadi bisa kemana? Bisa menyerang ke jantung, bisa menyerang ke otak, bisa menyerang ke mata, ke telinga. Jadi campak ini efeknya yang berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik. Nih, tadi ya penyakit yang dapat dicegah itu tadi difteri, tadi demamnya udah. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri. Penyebarannya melalui kontak fisik dan pernapasan. Gejalanya seperti radang tenggorokan, hilang nafsu makan, demam ringan. Dalam 2-3 hari timbul selaput putih kebiruan di tenggorokan dan tonsil. Jadi dia nyeri, ngelen-ngelen gitu ya. Terus lama-lama jadi sesak nafas, ada panas. Gejalanya kadang ada batuk. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ada yang batuk, pilek kan kita nggak tahu tuh sakitnya, belum tahu apa. Kalau memang kita ada batuk pilek, baiknya kalau batuk harus ditutup. Buang dahak tidak boleh sembarangan. Cari toilet, kamar mandi, buang di WC, kemudian disiram dengan air yang banyak. Atau boleh pakai masker. Jadi kalau batuk tidak akan menyebarkan kuman ke yang lain ya. Komplikasinya menimbulkan gangguan pernapasan yang akhirnya menyebabkan kematian. Jadi difteri itu menyebabkan kematian. Difteri katanya kan DPT itu dari zaman dulu udah jarang, tetapi ternyata masih ada yang kasus yang timbul difteri. Kenapa? Karena mungkin dulunya waktu kecilnya, waktu bayinya, waktu SD-nya tidak diimunisasi ya. Nah, sekarang pertusis atau batuk rejan atau lebih dikenal dengan batuk 100 hari adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Penyebarannya sama melalui percikan ludah ketika kita batuk atau ketika kita bersin. Makanya bersin, batuk harus ditutup ya. Atau kalau kita lagi sakit pakai masker. Gejala penyakitnya pilek, mata merah, bersin-bersin, demam, batuk ringan yang lama-kelamaan menjadi batuk parah dan menimbulkan batuk yang keras-keras, keras, nggak berhenti-berhenti ya. Terus capek, ya komplikasinya menyebabkan pneumonia. Pneumonia itu radang dari paru-paru, akhirnya bisa menimbulkan kematian. Batuk yang darah itu TBC. Tapi dadanya bisa Sama, sakit karena batuknya yang sering. Iya sama, sakit. Nah, sekarang tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Penyebarannya melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam. Gejala penyakitnya kaku otot pada rahang, ya, disertai kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut. Kalau masih bayi, yang tetanus yang karena terjadi karena waktu proses bersalin. Kalau zaman dulu, kalau bersalin itu kan potong tali pusar.
Nah, motong tali pusatnya zaman dulu tidak seperti yang sekarang yang steril, pakai alatnya. Paraji pakai alat apa aja. Nah, zaman dulu tuh sering terjadi yang namanya tetanus neonatorum, jadi tetanus pada bayi yang baru lahir. Nih, bayinya nggak mau meneteh, berhenti, kemudian berkeringat, demam, kejang-kejang, ya, sampai tubuhnya jadi kaku. Komplikasinya patah tulang akibat kejang, pneumonia dan infeksi lainnya. Kenapa patah tulang? Karena kan dianya kaku nih, nggak bisa ditutup. Kadang misalkan dipaksa, akhirnya jadi karena nggak tahu, misalkan terus pas kejam diiniin, tadinya nolong, misalkan karena nggak tahu, akhirnya malah bisa menimbulkan patah tulang. Ini tadi udah dijelasin TBC ya, penyakit 30 TBC, tuberkulosis. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyebarannya melalui percikan udara atau dahak pada saat batuk atau bersin. Gejalanya tadi lemah badannya, ada batuk, ada penurunan berat badan, sering berkeringat pada malam hari. Kemudian batuk yang tidak sembuh-sembuh biasanya lebih dari 2 minggu ya. Kemudian kalau sudah parah ada batuk bercampur darah. Ya. Campak tadi penyakit yang disebabkan oleh Myxovirus Felidae measles ya. Penyebarannya melalui udara sama percikan udara. Jadi sebetulnya banyak sekali penyakit yang penyebarannya melalui percikan udara, pada saat sama dari dahak, buang dahak sembarangan, pada saat batuk, bersin, ngobrol, ya itu bisa. Nah, demam, kemudian ada bercak kemerahan tadi yang mulai dari belakang telinga ke leher baru ke badan, ada batuk pilek, kemudian matanya merah, ini khas. Jadi biasanya ada demam. Biasanya disebutnya gejalanya 3C ya, cold, colitis, sama konjungtivitis. Jadi ada batuk, ada bersin-bersin atau meler, sama mata yang merah, infeksi. Itu biasanya gejala khas dari campak. Nanti akhirnya timbul uap dari belakang telinga ya. Nah, komplikasinya bisa diare hebat, peradangan pada telinga, pada saluran napas, bahkan bisa kepada jantung ya. Ini poliomyelitis atau penyakit polio, penyakit yang pada susunan saraf pusat disebabkan oleh virus polio. Penyebaran penyakitnya ini melalui kotoran manusia, tinja yang terkontaminasi yang di dalamnya ada virus polionya. Gejala penyakitnya demam, nyeri otot, kelumpuhan terjadi pada minggu pertama sakit. Jadi pertamanya lumpuh dulu, kakinya nggak bisa gerak, lama-lama kakinya kecil. Bukan, kalau polio mah dari tinja. Jadi kalau misalkan air yang terkontaminasi oleh tinja manusia yang ada itunya. Terus misalkan kita kan kadang masih di daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan air yang tidak bersih ya, yang misalkan sungai atau apa yang sementara di sananya karena belum punya kamar mandi sendiri, dia di sebelah sana masyarakatnya ngalir ke sini, di sini dipakai nyuci. Ya, kan seperti itu. Nah, terus atau yang misalkan tidak cuci tangan ya, habis mau makan, habis misalkan ini kayak habis cebok, nah, ya, habis pup, nah nggak cuci tangan. Kemarin udah diajarin cuci tangan yang baik, harus 7 langkah, pakai air yang mengalir dan menggunakan sabun. Nah, sekarang hepatitis B. Hepatitis B atau penyakit kuning adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Penularannya melalui darah ya, atau melalui suntikan yang tidak aman, atau melalui hubungan seksual, bisa juga hubungan dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Nah, jadi kalau hepatitis B itu beda dengan hepatitis A. Kalau hepatitis A bisa lewat makanan, kalau hepatitis B tidak bisa, itu harus lewat cairan tubuh. Misalkan darah, misalkan kita ada luka, terus ada darah orang yang berdarah, tapi di dalam darahnya ada virus hepatitis B-nya, misalkan nempel ke kita, nah masuk ke luka kita, atau misalkan transfusi darah, ya lewat darah transfusi, lewat suntikan yang tidak steril. Tapi jangan khawatir, sekarang suntikan itu hanya digunakan satu suntikan untuk 1 orang. Jadi setelah dipakai disuntik buat Adiba, itu udah suntikannya udah nggak bisa dipakai lagi, langsung dibuang karena
nggak akan bisa, kan dirancang biar nggak dipakai lagi. Kalau bisa dipakai lagi, nanti bisa disalahgunakan untuk dipakai lagi. Terus kalau transfusi darah sekarang sudah ada screeningnya. Jadi darah-darah yang dipakai itu sudah terbebas dari hepatitis, terbebas dari HIV, jadi tidak akan lagi tertular kalau lewat transfusi. Nah, yang sering itu hepatitis bisa terjadi kalau pada pengguna narkoba yang menggunakan suntikan bersama-sama. Ya, kalau vaksinasi, imunisasi, adik-adik udah nggak perlu takut lagi karena jarum yang suntik yang dipakai hanya bisa dipakai 1 kali pakai, tidak seperti jarum suntik lain yang beredar ya. Warnanya jadi mata kuning itu mah. Iya, badannya jadi warnanya kulitnya jadi kuning, matanya yang bagian putih mata itu jadi warnanya kuning, lidahnya kalau kita balikin terlihat warna kuning ya. Nih, dari dalam melalui suntikan, terus dari ibu ke bayi ketika bersalin kan mengeluarkan darah. Nah, lewat darah itulah bayinya bisa tertular ya. Kemudian gejalanya merasa lemah, gangguan pada perut, urin menjadi kuning. Urinnya itu, pipisnya itu warnanya jadi kuning seperti teh. Terus sampai warna kayak teh pekat kecoklatan. Itu gejalanya tuh lemes, mual aja, nggak bergairah, ada demam. Kotorannya menjadi pucat, jadi agak lebih keputihan. Kemudian warna kuning bisa terlihat pula pada mata ataupun kulit. Jadi kulitnya warnanya lebih kuning. Bukan karena kuning langsat yang bagus, beda. Mukanya kuning, bagian putih matanya jadi kuning, lidah frenulnya yang dibalik, kalau lidah kita balikin ke atas kan ada kayak garis. Nah, itu tuh warnanya jadi kuning ya. Kencingnya warnanya jadi seperti teh, agak kecoklat-coklatan. Nih, imunisasi yang harus dapat, yang wajib itu adalah namanya imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar itu apa saja? Di sini ada yang sampai 9 bulan ya. BCG, DPT, hepatitis, polio, sama campak sampai 9 bulan. Kemudian untuk usia SD ini anak 1 SD dapat tadi DT dan campak. DT di sini difteri dan tetanus ya. Kemudian campak. Nanti kelas 2 SD dapatnya tetanus, difteri. Jadi komponen tetanusnya lebih tinggi dibanding difteri. Kemudian kelas 3 SD dapat lagi tetanus, difteri. Jadi di sekolah itu nanti dari kelas 1 sampai kelas 3 masih dapat imunisasi. Setelah kelas 3 sudah tidak ada imunisasi lagi di sekolah. Adanya lagi nanti mau menikah. Karena kalau misalkan diimunisasi sampai kelas 3 ini berarti sudah mempunyai kekebalan sampai 20 tahun, 20 sampai 25 tahun ke depan. Jadi baru diulang lagi tetanusnya pada saat ini yang perempuan mau menikah. Ya, itu disuntik lagi namanya imunisasi TT. Ya, ada lagi. Tetanus toksoid itu untuk mencegah terjadinya tetanus neonatal. Jadi pada saat ibu bersalin tidak akan terjadi tetanus pada bayinya. Ini imunisasi yang kurang dari sampai 9 bulan tadi ya, kurang dari 1 tahun nih. Umur 0 sampai 7 hari, jadi sampai seminggu dapat hepatitis B atau HB0. Kemudian umur 1 bulan dapat BCG. BCG disuntiknya di tangan. Nanti biasanya ada bekas parutnya ya, menjebol. Nah, itu berarti tandanya berhasil, bagus. Iya, itu yang bagus yang jadi. Sama polio. Kalau polio cara ngasihnya di gimana? Ditetes ya. Tetapi nanti ke depan itu polio dapatnya bentuknya suntikan, sudah tidak tetes lagi ya. Kemudian nanti umur 2 bulan ada DPT, HB, sama HIV. Ini HIV 1 ini untuk hemophilus influenza ya. Kemudian polio. Jadi polio itu sampai 4 kali. Polio 1, polio 2, polio 3, polio 4. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. DPT juga begitu. DPT 1, DPT 2, DPT 3. HIV 1, HIV 2, HIV 3. Ya. Sama hepatitis B1, B2, B3. Yang di sini hepatitis HB-nya disebut HB0. Ya. Jadi ini tuntutan
yang harus didapat. Baru setelah 4 bulan beres ini, tunggu sampai usia 9 bulan yaitu dapat campak. Ya. Nah, nanti setelah 9 bulan ini sebenarnya ada ulangan lagi. Umur 15 bulan untuk DPT dan 24 bulan untuk campak. Itu program pemerintah yang terbaru. Ya. Jadi kalau dulu mah sampai 9 bulan beres. Nanti ada lagi SD. Kalau sekarang ada lagi ulangannya di umur 18 bulan sama umur 24 bulan. 18 bulan DPT, 24 bulan campak. DPT. Itu teh dapatnya di mana? Puskesmas. Nanti ke puskesmas, kalau nggak di posyandu. Kalau yang memang di posyandunya ada pelayanan. Biasanya kalau di posyandunya memang tidak ada pelayanan imunisasi, pasti begitu tahu jadwalnya dianjurkan untuk datang ke puskesmas. Tempat mendapatkan imunisasi di mana saja? Boleh di rumah sakit, boleh ke puskesmas, boleh ke puskesmas pembantu, boleh ke klinik bersalin, boleh ke dokter praktek, boleh ke bidan praktek, dan yang bias itu tadi bulan imunisasi anak sekolah itu dilakukan di sekolah. Ya, kalau untuk bayi-bayi di posyandu atau di puskesmas. Nih, cara pemberian imunisasi secara normal melalui mulut. Yang kalau melalui mulut itu tadi yang polio. Sedangkan melalui suntikan itu semua hepatitis B, DPT, kemudian BCG, campak, ya TT, DT itu semuanya lewat suntikan. Semua suntikannya di mana? Suntiknya di mana? Tangan. Oh iya, ya. Nih, kalau yang tadi DPT TD itu dilaksanakan pada bulan imunisasi anak sekolah, itu pada bulan Agustus dan November. Ya, Agustus nanti biasanya campak dulu, nanti November DT dan TD. Ya. Nah, cara mengetahui apakah sudah diimunisasi dapat dilihat dari pencatatan hasil imunisasi. Nah, sebenarnya kalau bayi-bayi itu nanti ada namanya punya buku KIA yang warnanya pink. Jadi di situ akan dituliskan sudah mendapat imunisasi apa saja. Itu wajib dibawa oleh ibunya setiap kali datang ke posyandu atau periksa. Itu di situ catatan mulai dari hamil sampai dapat imunisasi. Katanya, kata pemerintah, ke depannya persyaratan untuk masuk sekolah SD itu harus punya buku pink itu, buku KIA itu. Karena sekarang banyak yang tidak melakukan itu kan, jadi tidak karena sebetulnya harusnya kan beberapa penyakit harusnya sudah tidak ada kayak apa difteri gitu, tapi ternyata masih ada, berarti banyak yang tidak diimunisasi. Nah, pemerintah berusaha karena udah pakai jalan apa ada kemungkinan katanya ini baru wacana ke depannya untuk berangkat SD itu harus punya buku pink, ya buku KIA. Ya, atau namanya nih buku KIA ya, KMS atau KMS nih. Kalau nggak ada KIA dia punya KMS kan, yang ada berat badan, tinggi badan, ya sama imunisasi. Atau buku kesehatan pribadi kalau dia melakukan imunisasinya di dokter swasta, biasanya memang tetap ada catatannya. Kemudian untuk imunisasi BCG bisa juga dilihat ada tidaknya jaringan paru pada lengan kanan. Melihat di lengan kanannya ada yang jaringan parut nggak? Kalau ada jaringan parut berarti betul sudah di BCG waktu umur 1 bulan ya. Kanan. Nah, ini yang ditetes ini adalah imunisasi apa tadi? Polio. Ini yang disuntik nih. Ditetes, disuntik, ini semuanya agar bayinya tetap sehat sampai dewasa, tidak mudah sakit. Kalaupun sakit, sakitnya ringan. Karena penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi itu adalah penyakit-penyakit yang sangat berat. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Tanya enggak? Lanjutnya apa, Pak? Yo, lagi ngomong imunisasi dulu. Imunisasi dulu. Bentar, ada yang mau tanya? Kira-kira punya adik bayi. Yang tetes itu yang umur 1
polio itu ditetes karena dari hasil penelitian, kalau misalkan bentuk imunisasi itu udah hasil penelitian itu memang harus kalau polio itu harus dicerna melalui saluran pencernaan. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang si polio itu harus lewat tetes karena dia harus ini lewat pencernaan. Tapi ada penelitian terbaru ke depannya itu akan bentuk suntikan. Kenapa bentuk suntikan? Karena komponen polionya yang dulu itu komponen polionya 3 yang ditetes itu isinya polio 1, polio 2, polio 3. Nah, yang kedepannya itu polio 2-nya sudah tereradikasi, sudah tidak ada lagi. Jadi hanya 2 komponen, polio 1 sama polio 3. Jadi nanti bentuknya bisa dalam bentuk suntikan, tidak bentuk tetes lagi. Tapi itu nanti mulai 2016 pertengahan, dari Juli ke sana. Jadi nanti sebelum kalau nggak salah bulan April itu terakhir penggunaan, nanti kan Maret ada PIN, terakhir penggunaan polio dalam bentuk tetes. Nanti kedepannya yang tetes ditarik semua pakai bentuk suntikan. Adikmu masih pakai yang tetes. Ya. Nanti bulan Maret ada PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Nanti semua balita umur 0 sampai 5 tahun akan dapat tetes polio. Ya. Iya, nanti kasih tahu mah. Nanti bulan November, Maret tanggal lahir. Nanti bulan Maret, dede bayinya bawa ke posyandu ya semua, karena serentak dalam 1 hari. Nggak ada besoknya, nggak ada bulan depan, yang ada hari itu saja. Tanggal 8 Maret, karena semua se-Indonesia seragam. 8 Maret datanglah ke posyandu ya, untuk mendapatkan tetes polio untuk anak 0 sampai 5 tahun. Oh, 0 sampai 5 tahun itu? 5 tahun, lebih dari 5 tahun nggak ada. Lebih sehari 5 tahun ada. Banyak bisa beli. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Ibu, penasaran nih dok, mau nanya. Kan pada saat kita biasa itu orang tua selalu dilengkapi dengan itu ya, ikut sertaan ada kertasnya. Terus ada orang tua yang suka pakai FB. Saya izinkan sih Bu, tapi tolong dicek dulu anak saya. Memang ada itunya ya, kalau anak yang tidak kurang baik itu kondisinya akan lebih parah efeknya atau gimana? Jadi begini, sebetulnya ada beberapa yang misalkan kondisi tertentu yang memang tidak bisa diimunisasi saat itu kita tunda. Tetapi kalau misalkan kayak tadi kan biasanya memang baik kalau memang merasa ada keluhan apa disampaikan, nanti kita periksa. Biasanya gitu, kita periksa dulu ini ada nggak kontraindikasi untuk saat itu untuk disuntik. Kalau memang ada pasti akan ditunda. Gitu. Jadi kan kayak semalamnya demam, misalnya. Kenapa kita tunda? Karena kalau kondisi badan tidak dalam keadaan fit, sementara vaksin itu adalah kuman yang dilemahkan. Nah, kuman yang dilemahkan dengan maksud untuk merangsang kekebalan. Tapi kalau si badannya tidak sedang fit, dia boro-boro untuk melawan kuman yang bagus, kuman yang lemah aja dia nggak bisa lawan. Nah, jadi dia malah jadi sakit. Nah, itu. Jadi kenapa kondisinya memang harus baik itu untuk mencegah jangan sampai dengan imunisasi justru malah terjangkit, karena maksud dari vaksinasi ini adalah meningkatkan kekebalan. Jadi gini, kan kalau tubuh itu selalu prosesnya belajar. Jadi kalau misalkan ada suatu kuman datang, dia tuh belajar mengenali dulu. Oh, ini bentuknya begini. Kayak misalkan kalau puzzle ya, bentuknya begini berarti dilawan harus dengan bentuk begini. Jadi blok bisa dilawan. Nah, kalau misalkan dia kondisinya tidak baik, boro-boro mau mengenali, kan akhirnya malah kalah sama si kuman yang lemah. Nah, maksudnya kalau dalam kita kondisi fit, ketika ada kuman yang dilemahkan, jadi si tubuh tuh belajar, oh bentuknya begini tuh harus dilawan dengan bentuk begini. Nah, jadi karena dia masih lemah, ini kan bisa dilawan nih oleh tubuh yang sehat. Si tubuh tuh sudah belajar, oh tahu nanti suatu saat kalau datang lagi kuman ini, saya melawannya dengan bentuk ini. Nah, jadi nanti setelah kita diimunisasi, kita bentuk kekebalan, suatu saat kita terpapar kuman itu, misalkan habis imunisasi BCG, si tubuh tuh belajar, oh ngelawan kuman Mycobacterium tuberculosis, kekebalan saya harus bentuknya begini. Gitu.
gitu, misalkan kasarnya ya. Nah, oh udah, jadi dia udah apa? Begitu suatu saat betul-betul datang kuman, benar-benar kuman yang bagus, dia akan langsung lawan. Nah, jadi bisa dilawan, jadi akhirnya tidak sakit. Tapi kalau misalkan si badan kita sedang tidak fit, boro-boro mau ngelawan yang kuat, yang lemah aja nggak bisa, jadi dia tidak bisa mempelajari. Nah, jadi dia bukannya membentuk kekebalan untuk melawan ini, tapi dia kalah sama yang lemah juga gitu. Jadi memang betul nanti biasanya harus dalam keadaan sehat, dan kalau memang biasanya habis lagi batuk pilek, nanti kita akan periksa dulu betul nggak, karena kan kalau sudah sembuh beberapa hari atau kalau batuk pileknya ringan, tidak ada demam, tidak apa-apa bisa. Oh iya, makasih Bu Dokter. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian tentang imunisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter kita